menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, orang muslim itu haram minum minuman yang memabukkan. Demikian juga non muslim. Jadi sama hukumnya baik non muslim maupun muslim maupun non muslim ya. Karena sama-sama mereka ini berpijak kepada prinsip taklif. Nah, taklif atas non muslim itu biasa sudah dibahas dalam kitab-kitab usul fikih. Baik yang bercorak ra'yi maupun yang bercorak usuli ya, baik yang bermazhab fikih usul fikih Hanafiyah ataupun usul fikih Syafi'iyah. Misalnya dalam kitab Al-Mu'tamad fi Usulul Fiqh karya Abul Husain ya, Muhammad bin Ali Al-Basri Al-Mu'tazili, Al-Burhan fi Usulul Fiqh karya Imam Haramain Al-Juwaini, Usul As-Sarkhasi ini mazhab Hanafi karya Abu Bakar Ahmad bin Abi Sahal As-Sarkhasi, Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali, At-Tanqihat fi Usul Al-Fiqh ya karya Imam As-Suhrawardi ini Syafi'iyah. Itu semua menyatakan non muslim juga mendapatkan taklif. Artinya dia tetap juga mendapatkan keharaman statusnya minum minuman keras. Nah, kalau kita ya, maka transaksi atau jual beli miras kepada non muslim itu termasuk perbuatan yang haram. Kenapa? Karena menurut tiga mazhab ini membantu kemaksiatan itu hukumnya haram. Ngapain begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya antum akan bingung. Insya Allah antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan dikandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat peserta kajian Masjid An-Nur PT Indonesia Power yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara hadirin kaum muslimin ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan mengkaji satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Ya, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa Muslim di dunia. Ini persoalan besar. Ya, jangan dianggap sepele karena ini persoalan yang termasuk dalam
muhkamatuddin, ya, perkara pokok-pokok agama. Ayat tentang haramnya minuman keras itu adalah ayat yang muhkamat, yang terang benderang. Meskipun sejarah, ya, tasyri' pengharaman minuman keras itu bertahap, karena memang tradisi Arab jahiliyah ini sudah sangat mengakar soal minuman keras. Bahkan ketika tokoh-tokoh jahiliyah itu mati dikebumikan, ya, mereka suka menulis wasiat. Kalau aku sudah mati nanti, jangan lupa setiap hari kucurkan anggur atau minuman keras itu di atas batu nisanku supaya aku bisa tetap menikmati minuman ini. Ya, jadi walaupun udah mati dia minta tetap bisa minum minuman keras. Nauzubillah min zalik. Saking mengakarnya. Dan nama khamr itu dalam tradisi Arab jahiliyah itu diberi nama sedemikian rupa, banyak sekali. Para ulama mencatat ada puluhan nama minuman anggur, ya, yang dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah. Maka Allah menurunkan aturan pelarangan minuman keras ini itu secara bertahap. Pertama, disebutkan, ya, di dalam satu ayat bahwasanya, ya, di dalam minuman keras, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ada dosanya dan ada manfaatnya memang. Ya. Tetapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, itu sudah peringatan ini. Ya. Yang kedua, dilarang, ya, orang kalau sholat dilarang sebelumnya itu minum minuman keras, karena nanti akan ngaco bacaan sholatnya. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu ayatnya, turun yang kedua. Yang ketiga, ya, setelah kondisi keimanan masyarakat Arab ini, baik di Madinah maupun di Makkah dan di tempat-tempat yang sudah dimasuki oleh Islam, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pamungkas, yaitu surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Nah, ini slide yang kedua saya sudah buat. Ya, miras itu adalah perbuatan setan. Ya, Allah langsung berbicara, mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ya, kalau kamu memang punya iman, kalau kamu mengaku sebagai orang yang beriman, ketahuilah tuntutan dari atau konsekuensi dari orang yang beriman itu Anda harus tahu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Minuman keras itu, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak-anak panah, itu adalah perbuatan keji. Rijsun, perbuatan keji. Yang kedua, min amalis syaitan, dia termasuk perbuatan setan. Maka Allah minta kita menjauhinya. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berhenti di situ, tidak berhenti. Allah meminta kita untuk menjauhi, artinya melarang mutlak, ya, minuman keras ini. Tetapi juga Allah memberikan alasan. Ya, ini luar biasa loh. Jarang, ya, atau ada beberapa 1-2 ayat tentang larangan itu dalam Al-Quran ini yang Allah berikan langsung hikmahnya, maqasidnya secara nas, secara tekstual. Miras ini ayat berikutnya itu diberikan keterangan langsung oleh Allah dalam rincian bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman keras ini. Dalam ayat 91 Allah menyebut 4 kerusakan yang ditimbulkan dari minuman keras. Apa saja? Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sungguhnya setan itu bermaksud dengan mendorong kalian untuk minum minuman keras, mendorong kalian untuk transaksi jual beli minuman keras, mendorong kalian untuk memerasnya, memesannya, mengantarnya. Nanti disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW setelah ini. Ya, setan itu ingin apa? Dari 4 objek yang ada larangannya dalam ayat 90 yang tadi itu, khamar, maisir, ansab, ya, itu adalah perbuatan setan. Itu disebutkan di sini 4 alasannya, hikmahnya secara langsung. Kenapa dia dilarang? Pertama, itu menimbulkan permusuhan. Orang cekcok, ya, suami istri, tetangga, dengan keluarga, dengan teman cekcok, itu akibat apa? Akibat minuman keras. Banyak sudah terjadi. Ya, permusuhan. Kebencian di antara kamu, iya, menimbulkan kebencian. Karena dalam hadis Nabi dikatakan adalah ummul khaba'ith, minuman keras itu adalah induk dari segala kejahatan. Ya. Ada orang soleh, ya, ditawari untuk maksiat, berbuat syirik kepada Allah, nggak mempan. Ya, ditawari untuk berzina, nggak mau karena tahu itu dosa besar. Ditawari untuk berbuat durhaka pada orang tua atau mempraktekkan sihir, perdukunan, nggak mau, itu karena termasuk bagian dosa besar. Dianggapnya yang paling ringan itu apa? Celah yang paling ringan, minuman keras. Tapi setelah dia minum minuman keras, semua perbuatan yang tadi itu, bunuh orang, berzina, mencuri, ya, itu semua bisa dilakukan sebab apa? Karena minum minuman keras. Ya, yang ketiga, menghalangi dari ingat kepada Allah. Udah jelas. Orang kalau mabuk bagaimana dia mau ingat Allah? Ya. Yang dia ucapkan itu kata-kata kotor, ya, meracau, ya, mengumpat, kemudian tidak sadar, anak istrinya bahkan orang tuanya juga mungkin mendapatkan umpatan, kata-kata cacian, kata-kata yang kotor. Kenapa? Dia tidak mengingat apa-apa. Karena sifat khamar ini adalah menutupi akal pikiran. Ya. Yang keempat adalah menghalangi dalam melaksanakan sholat. Jadi orang kalau minum mabuk gimana dia mau sholat? Padahal sholat ini adalah inti tiang agama. As-sholatu imaduddin. Ya, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita tegakkan berarti kita menegakkan tiang agama. Kalau kita meninggalkan berarti kita merobohkan agama itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini Islam ini begitu keras. Ya, dalam soal miras ini tidak ada dalam aturan yang lain, dosa-dosa besar yang lain itu, ya, Nabi menggambarkan seluruh lingkaran perputaran miras ini harus dipotong. Coba lihat slide yang berikutnya ini, ya. Laknat Allah atas penjual dan investor miras. Ya, Nabi dalam satu hadis, dalam satu tarikan nafas, menyebutkan laknat Allah kepada 10 objek minuman keras. Satu, minuman kerasnya itu sendiri, al-khamar. Yang kedua, syaribaha, penenggaknya, peminumnya. Ya, yang ketiga, saqiha, pemberi minumnya, bartendernya lah kalau sekarang, ya kan? Ya, itu istilahnya saya tahu juga dari media sosial. Ya, bukan berarti pernah disuguhin namanya bartender, kenal di situ enggak. Ya, yang keempat, bai'aha, penjualnya. Ya, baik penjual distributor besar maupun pengecer, itu enggak pandang bulu. Semua, ya, yang dikatakan dia sebagai penjual, mau dia partai besar mau partai kecil, itu semua termasuk kena laknat. Maka dipotong ini lingkaran setan miras ini oleh Rasulullah SAW. Wa mubta'aha, pembelinya, ya, yang beli mau anak kecil, mau orang dewasa,
mau pejabat atau oknum ya dan lain sebagainya, semua itu dilaknat oleh Allah Ta'ala pembelinya. Wa asiraha, yang keenam, pemeras anggurnya. Hati-hati ya, kalau kita punya kebun anggur untuk dijual dengan anggurnya kita jual kan di supermarket tuh ada, itu nggak masalah, tidak haram ya. Yang punya kebun anggur yaitu karena dia niatkan ini adalah untuk konsumsi yang halal. Karena makan buah anggur itu halal, tidak ada yang mengharamkan. Ya, yang kerja di perkebunan anggur nggak haram, boleh. Nah, yang nggak boleh, ya, dia itu punya kebun anggur, lalu punya pabrik untuk memeras anggur itu untuk menjadi minuman keras. Nah, itu baru haram. Ya. Atau dia tahu, ya, dia mendapatkan apa? Pemesanan. Nah, wa mu'tasiroha, pemesannya. Ya, dia tahu ada yang mesen, ini khusus nih, gua beli, ya, produk ente, produk anggur Anda, ya, kami beli sekian ton, sekian banyak, ya, dan saya pesan ini untuk minum-minuman keras. Nah, berarti yang dipesan sama pemesannya, ya, itu juga bagian dari lingkaran setan miras, ya, itu pemesan, ya, itu mu'tasirah. Bukan hanya itu, hamilah, ya, pengantarnya, ya, dropshippernya lah kira-kira sekarang, ya, ada pick upnya, ya, ada tukang nganternya, walaupun dia nggak minum, ya, ini hati-hati bekerja di sektor-sektor semua ini. Industri miras ini semua lengkap. Nabi SAW sebutkan dari hulu sampai hilir. Ya. Kemudian wal mahmulata ilaihi, yang diantar kepadanya, dan wa akila thamaniha, dan yang memakan harganya. Dia enggak produksi, dia enggak minum, dia enggak jadi bartender, dia enggak ngejual. Ya. Membuka iklan penjualan, tetapi dia ikut makan harganya, ya. Dia buka toko misalnya, ya. Semua toko barang dagangan ada di situ. Nah, dia tidak khusus menjual minuman keras. Mungkin dipikir, yang haram ini kan yang memang toko khusus menjual minuman keras. Tapi kalau misalnya semua campur, Pak Ustadz, semua barang ada dan rata-rata semua 99% yang dijual itu halal, lalu ada nyelip satu barang, ya, yang diproduksi, ya, itu minuman keras, nyelip di situ, 1%-nya dijual di situ. Nah, dia termasuk kena ini, wa akila thamaniha, orang yang makan harganya. Hati-hati, hati-hati. Ya, termasuk siapa? Negara. Kalau negara melegalkan investasi miras, dia dapat uang nggak? Dapat dong, kan ada pajak, ya nggak? Nah, ada instrumen pemasukan pendapatan negaranya, ya, kalau melegalkan, ya, industri miras ini yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dapat nggak? Dapat harganya? Dapat. Termasuk ini, masuk bagian ini, saudara. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan main-main, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau ada kita ini menjual miras kepada non-muslim? Ya, kita nggak jual deh kepada orang Islam, kita tahu itu haram. Tapi kepada non-muslim gimana? Non-muslim suka minuman keras, turis, ya, atau yang turis yang datang ke negeri kita misalnya, dia pesan minuman keras, bagaimana kita menjualnya? Atau muslim tinggal di Eropa, tinggal di Amerika, tinggal di Jepang, tinggal di Australia, tinggal di wilayah mayoritas non-muslim, yang mana di situ sudah biasa orang minum minuman keras, boleh nggak muslim di sana buka toko termasuk jualan barang dagangan minuman keras? Atau bukan jual toko deh, dia kerja part-timer, ya, di restoran yang menghidangkan minuman keras, boleh nggak menghidangkan minuman keras itu kepada non-muslim? Ini sering ditanyakan. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Nah, ini bisa dibuka slide-nya, Mas. Orang muslim itu haram minum minuman yang memabukkan. Demikian juga non-muslim. Jadi
Nah, sama hukumnya baik non muslim maupun muslim maupun non muslim ya. Karena sama-sama mereka ini berpijak kepada prinsip taklif. Nah, taklif atas non muslim itu biasa sudah dibahas dalam kitab-kitab usul fikih. Baik yang bercorak ra'yi maupun yang bercorak usuli. Ya, baik yang bermazhab fikih usul fikih Hanafiyah ataupun usul fikih Syafi'iyah. Misalnya dalam kitab Al-Mu'tamad fi Ushulul Fiqh karya Abul Husain ya Muhammad bin Ali Al-Basri Al-Mu'tazili, Al-Burhan fi Ushulul Fiqh karya Imam Haramain Al-Juwaini, Usul As-Sarkhasi ini mazhab Hanafi karya Abu Bakar Ahmad bin Abi Sahal As-Sarkhasi, Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali, At-Tanqihat fi Ushulul Fiqh ya karya Imam As-Suhrawardi ini Syafi'iyah. Itu semua menyatakan non muslim juga mendapatkan taklif. Artinya dia tetap juga mendapatkan keharaman statusnya minum minuman keras. Nah, kalau kita ya maka transaksi atau jual beli miras kepada non muslim itu termasuk perbuatan yang haram. Kenapa? Karena menurut tiga mazhab ini membantu kemaksiatan itu hukumnya haram. Ya, jelas ya. Nah, maka itu bagaimana kalau orang yang bekerja di luar negeri seperti yang tadi saya sampaikan? Ya, itu kan ada pengutipan dari beberapa kitab ya, pendapat para ulama. Diharamkan menjual semacam anggur pada orang yang diyakini atau diduga kuat akan menjadikannya miras. Ini jadi jual anggur aja. Ini anggur petikan, anggur dari kebun. Ya, kita jual kepada orang yang diyakini atau diduga kuat akan menjadikannya miras. Udah tahu yang mesan ini PT Anu. Ya, PT ini ya adalah yang terkenal dia adalah pembuat atau produsen minuman keras. Berarti kalau PT ini mesan anggur dari kebun saya misalnya, ya kita yakin atau menduga kuat dia akan jadikan anggur yang beli dari saya ini akan dijadikan minuman keras. Itu bagaimana hukumnya? Itu nggak boleh. Lihat di sini. Budak amrat, anak laki-laki kecil tampan. Untuk apa? Ya diperjualbelikan karena hukum jual beli budak dulu boleh ya kan, ini dijual kepada orang yang terkenal berbuat lacur kepada anak laki-laki, homoseks ya, pedofil dan sebagainya, atau menjual ayam jago untuk disadu, disambung ya, menjual kambing jantan untuk diadu, sutra yang akan dipakai oleh laki-laki. Itu bagaimana? Haram. Menurut saya Pak mazhab Syafi'iyah ya. Demikian pula haram menjual semacam minyak wangi kepada orang kafir non muslim yang akan dia gunakan untuk mengharumkan berhala. Ya, atau binatang kepada orang kafir yang diketahui ia akan memakannya tanpa disembelih. Sebab pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwa non muslim itu dikenai taklif ketentuan syariat sebagaimana kaum muslimin. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Ya itu nanti persoalan lain. Persoalan pendapat Abu Hanifah ini ternyata setelah diteliti itu kalau transaksi yang tidak sah, al-bai'ul fasid, jual beli yang rusak. Ya, jual beli itu dia objeknya ada subhat. Dia sah transaksi tapi fasid. Itu dalam mazhab Hanafiyah itu dibahas ya. Ini bagaimana kita mengambil uang ya sebagai imbalan dari jual beli itu. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah itu boleh. Karena itu terjadi di mana? Itu fatwanya Imam Abu Hanifah itu apabila terjadi di negeri mayoritas kafir, bahkan bukan hanya mayoritas kafir. Dia adalah negeri yang memusuhi umat Islam, darul harbi. Bukan semata darul kufri. Ya, kita lihat nanti di sini. Maka itu tidak boleh membantu keduanya atau semacamnya dari setiap tasarruf transaksi yang menjurus kepada kemaksiatan, baik secara meyakinkan maupun dugaan kuat. Ya, itu dalam kitab Fathul Mu'in ya. Karangan Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Shatta ad-Dimyati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau ada yang bertanya, ini kan seringkali ada WNI kerja di luar negeri ya, mayoritas non muslim misalnya di Belanda, di Jerman,
atau di Inggris atau di Amerika, di Jepang sebagainya, ini kadang-kadang suka bertanya, gimana kalau kita mahasiswa atau warga negara semi permanen di sana itu bekerja? Ya, bekerja ini kan tentu ada kualifikasinya ya. Kalau yang pinter dengan degree-nya ilmuwan ya, dia bisa kerja di perguruan tinggi, jadi researcher dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tidak punya keahlian semacam itu, misalnya dia bekerjanya misalnya paruh waktu ya, sambil kuliah misalnya, atau ya untuk menafkahi ya sebelum dapat pekerjaan tetap yang halal, apakah boleh kerja di restoran yang di sana menghidangkan minuman keras? Nah ini, persoalannya kan di situ yang sering ditanyakan. Nah, kalau memang di sini ada pengecualian dalam pengertian apa? Keringanan, rukhsah. Dan ini mengambil dari pendapat mazhab Abu Hanifah yang tadi, ya, bahwa itu transaksi terjadi di mana? Di negeri kafir, ya, non muslim. Bahkan dia darul harbi yang memerangi umat Islam. Ya, di restoran, ya, menghidangkan makanan yang haram kepada non muslim itu bagaimana? Ya, itu sebagai strategi untuk menarik pelanggan. Nah, ya, yang itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya. Kalau tidak menghidangkan ya minuman atau makanan yang haram itu, ya, restoran ini tempat dia bekerja itu bisa sepi bahkan gulung tikar. Maka boleh. Ya, ini hukumnya tidak haram. Kenapa? Lid-darurah, lil hajah, karena kedaruratan. Karena ada hajat. Ya. Ini mengambil apa? Mengikuti pendapat yang meringankan. Nah, kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali udah pasti itu udah haram tuh, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, ente mau di negeri muslim atau di negeri orang kafir itu seperti itu nggak boleh. Nah, memang agak berat kalau di negeri orang kafir. Tapi oke, katakan itu di negeri non muslim, kita ada transaksi begitu, itu masih bisa ditolerir. Ada mazhab takhfif, ya, itu mazhab Hanafi, karena tidak termasuk dalam kategori membantu kemaksiatan. Meskipun ya mestinya di restoran itu juga dikasih misalnya tanda peringatan. Misalnya miras atau pok itu hanya diperuntukkan bagi non muslim. Misalnya kalau ada pelanggan muslim makan di situ, ya nggak boleh kita layani kalau dia mesen khamar atau pok dan lain sebagainya yang haram itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketentuan hukum agama itu memang seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, kemarin itu sempat ada yang berpendapat, ya, sayangnya ini sudah diramaikan di media massa. Ya, ini saya sangat menyayangkan. Ya, pendapat sebagian kalangan, sebagian ustadz, ya, yang mengatakan bahwa boleh karena di situ ada penerimaan negara, ya, melegalkan industri miras ini. Nah, konteksnya nggak tepat. Fatwa itu tidak bisa ditarik-tarik, ya, dijadikan seperti, mohon maaf, pasal karet. Ya, kalau dalam istilah hukum itu ada pasal karet. Jadi fatwa itu melihat kondisi, ya, kondisi mazhab Abu Hanifah yang memfatwakan itu untuk di Darul Harbi, nggak bisa Anda tarik-tarik ke negeri yang mayoritas beragama Islam. Dan ingat, kalau memang legalisasi atau pembukaan keran industri miras itu katanya dilakukan, itu kan bukan di negeri mayoritas non muslim, Pak Ustadz. Seperti di Bali, Papua, NTT, Sulawesi Utara. Ingat, saudara, ini negara, Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Ya, nggak boleh mendiskriminasi seolah-olah, oh itu bukan negara kita, itu wilayah non muslim. Kalau hukum Indonesia, hukum positif itu harus berlaku kepada seluruh yang namanya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak ada jaminan kalau industri miras itu hanya dibolehkan berdiri investasi di 4 wilayah itu. Apa ada jaminan? Dia tidak akan dijual, akan didistribusikan keluar, ya, 4 provinsi itu. Iya kan? Yang namanya orang mau cari untung. Namanya orang kalau sudah produksi, ya, dia nggak boleh barangnya ini nggak habis. Ya, dia mau habiskan barang itu, dia produksi sebanyak-banyaknya dengan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau nggak
habis di negeri itu di masyarakat di situ ya bisa dijual di tempat lain. Nah ini bahaya. Nah belum lagi misalnya penolakan dari beberapa wilayah ya yang menolak bahwa tidak benar bahwa itu adalah kearifan lokal. Tidak benar. Ya, tidak benar itu adalah kearifan lokal. Itu sudah ditentang oleh masyarakat Papua, sebagian tokoh masyarakat di Sulawesi Utara. Nah, maka kembali kepada ini ya. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah itu kalau kita lihat ya, ini mengatakan fatwanya itu soal riba. Ini yang pertama. Jadi tidak ada riba antara muslim dan orang harbi. Ya, yaitu orang kafir non muslim yang memerangi umat Islam di negeri Darul Harbi. Ya, kalau dulu kan ada pemetaan, ada Darul Islam, ada Darul Harbi. Ya, bukan Darul Muahadah atau Musta'man. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ada transaksi riba? Ya, ini transaksi ekonomi di negeri kafir itu semua pakai sistem riba. Lah, lalu kemudian ada muslim di situ. Ya, dia mau bertransaksi jual beli atau kredit atau apa macam-macam. Nah ini bagaimana hukumnya? Ya, maka orang muslim karena itu sudah itu dianggap menjadi rukhsah. Ya, karena dalam negara Darul Harbi itu dia tidak diperlakukan hukum. Ya, diperlakukan hukum layaknya hukum itu bisa diterapkan di negeri Islam atau yang mayoritas beragama Islam. Ya, maka itu ada keringanan atau rukhsah diperbolehkan. Ya, jadi pendapat Imam Abu Hanifah ini kalau disimpulkan itu tidak tepat untuk konteks Indonesia. Ya, sebab itu konteksnya adalah Darul Harbi. Ya, ini banyak ini saya kutipkan. Ini ya tidak perlu saya terjemahkan ya. Ini agak teknis. Ya, ini nanti bingung sendiri nanti Bapak Ibu. Ya, ini saya kutip kutipan-kutipan ini sebab ini saya ambil dari apa? Dari fatwa lengkapnya Syekh Ali Jum'ah. Kalau ada yang mengatakan ini kan kami ngambil ini dari fatwanya Syekh Ali Jum'ah, katanya boleh menjual khamar kepada non muslim. Nah, itu konteksnya fatwanya Abu Hanifah yang dikutip oleh ya Imam Syekh Ali Jum'ah itu, ya itu kalau itu terjadi transaksi di negara orang kafir. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya. Nah kalau di negeri muslim, ya nggak bisa dong ditarik-tarik seperti itu. Ya madorotnya jauh lebih besar. Sudah jelas hukumnya. Ya, dan negara kesatuan Indonesia ini tidak seperti itu. Ya, berdasarkan kita ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagaimana Perpres menulis mengatakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, itu kan semua peraturan negara ini, undang-undang ya, peraturan presiden atau keputusan presiden, PP dan sebagainya itu kan semua diawali dengan apa? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Masa di bawahnya ditulis aturan itu yang bertentangan dengan aturan yang Maha Esa. Jadi ini agak confused nih ya, agak membingungkan dan rancu. Nah maka itu Bapak yang dirahmati Allah, boleh ya itu dalam kondisi bagaimana? Misalnya ya ini misalnya ada saudara kita muslim ya tinggal di negara muslim di Eropa yang tidak mengenal sistem ekonomi Islam. Semuanya serba haram lah. Kira-kira begitu. Nah, boleh enggak orang kita, orang Islam ini dia menunaikan ibadah haji ya hasil dari apa? Harta ya yang di sana itu mendapatkan harta itu dengan akad-akad yang rusak antara muslim dan non-muslim. Jadi bagaimana ini? Kalau ini diharamkan mutlak lah, orang Islam nanti di sana tidak bisa haji-haji, Pak. Ya, ini agak kerepotan nanti, ya. Nah, jadi di situ kita harus pikirkan. Inilah yang disebut dengan fikih minoritas, kaum minoritas. Ya. Kecuali memang di sana sudah ada alternatif sistem ekonomi Islamnya. Bisa bertransaksi secara Islami dan bisa menjauhkan diri dari profesi-profesi yang haram ya di negara-negara mayoritas non-muslim. Ya, lalu dia dapat uang, dia bisa silakan, dia bisa belanjakan, dia bisa haji, dia bisa umroh dengan harta yang halal 100%. Tapi kalau belum bisa seperti itu, bagaimana? Sementara dia ada taklif. Dia ada kewajiban untuk bagaimana? Untuk dia melaksanakan kewajiban ya berdasarkan ajaran perintah agama. Nah, itu konteksnya dalam Darul Harbi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka terakhir saya ingin
menyampaikan tanggapan. Ini ada sahabat saya, kolega saya dari Universitas Islam Antarbangsa, bahwa pengumuman Pak Presiden ini betul kita apresiasi, ya. Kita ucapkan terima kasih. Tapi mestinya juga sebenarnya kalau beliau mencabut, ya, Perpres itu atau lampirannya, beliau juga mestinya juga sekalian minta maaf karena beliau yang memulai dan beliau yang mengakhiri, kan, mestinya kan begitu. Jadi kita berterima kasih, kita apresiasi. Langkah baiknya juga kalau Presiden sudah mencabut itu, ya mengakui khilaf, ya minta maaf saja kepada rakyat Indonesia, itu lebih bagus. Ya, nah bagaimana? Apakah pengumuman itu yang mencabut lampiran Perpres, ya, yang terjadi pada tanggal 2 Maret ini, apakah dia otomatis mencabut Perpresnya nomor 10? Belum tentu. Maka itu harus dikawal terus. Ya, ini pandangan para ahli hukum, ya. Saya bukan ahli hukum positif. Ini kata dosen Fakultas Hukum nih. Ya, mengapresiasi. Namun belum jelas bagian mana saja yang akan dicabut dari lampiran itu. Sebab apa? Sejatinya semua poin terkait minuman keras, beralkohol dan anggur, baik untuk investasi industri nomor 31 dan 32, kodenya itu KBLI 11010 dan 11020, maupun perdagangan eceran atau distribusi kaki 5 miras, ya, KBLI nomor 47826 itu dihapuskan dari lampiran 3 tersebut. Ya. Nah, itu yang dihapus dari lampiran 3 tersebut, ya. Nah, ini perlu dijelaskan lebih lengkap dalam keputusan Presiden. Nah, bagaimana? Karena Pak Presiden hanya mencabut lampirannya saja, maka berarti Perpres nomor 10 2021 itu masih tetap ada dan tidak dicabut. Ya, Perpres ini memang penting untuk menyatakan berbagai syarat dan ketentuan pembukaan dan investasi usaha di berbagai bidang. Namun masih ada bagian di dalamnya yang sebenarnya menentukan pelonggaran investasi industri miras di Indonesia. Meski usaha miras, ya, mohon maaf di sini, ya, saya lihat, ya, itu dari lampiran, ya, sudah dihapus dari lampiran itu, namun pelonggaran investasi bidang usaha terkait minuman keras, beralkohol, anggur masih tetap ada. Kenapa? Karena induknya masih ada. Dia menginduk kemana? Menginduk kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya, yaitu Omnibus Law, pasal 77 tentang penanaman modal, ya, di mana di Cipta Kerja itu meniadakan bidang usaha miras dari daftar bidang usaha yang tertutup. Ya, dengan kata lain, miras dianggap bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Nah, maka itu ini masih perlu dikawal, dan sahabat saya ini mengusulkan bagaimana? Ya, usulannya harus mengubah pasal 77 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 Cipta Kerja. Ya, diubahnya bagaimana? Supaya memasukkan bidang usaha minuman keras masuk ke dalam daftar bidang usaha yang tertutup. Ya, yang kedua, usulan beliau, ubah pasal 14 huruf A pada Perpres nomor 10 tahun 2021 agar tidak membatalkan Perpres nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria, persyaratan, dan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan bidang penanaman modal. Demikian dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala,
kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.